Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita membahas tentang satu topik di dalam Perjanjian Lama yang seringkali kita kutip ketika ibadah kita selesai. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Ya. Judul yang saya berikan adalah ucapan berkat imam. Sudah dapat semua? Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Bagian ini. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka. Nah, saudara-saudara, ya, next. Bagian ini adalah cara Harun, ya, dan para imam memberkati orang Israel. Jadi di dalam tata ibadah orang-orang Israel pada waktu itu, ya, di mana mereka beribadah bukan seperti kita, tetapi mereka melakukan juga tata cara ibadah tertentu. Dan di dalam tata cara ibadah itu Tuhan memerintahkan kepada Musa. Ya. Kenapa Musa? Musa adalah pemimpin tertinggi bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Harun. Siapa Harun ini? Harun ini ya memang kakaknya Musa, dan Harun ini secara khusus, ya, secara khusus dipilih oleh Tuhan sebagai imam. Ya, imam. Dipilih oleh Tuhan sebagai imam. Imam itu bisa juga disebut sebagai Masyah dalam Perjanjian Lama. Imam itu Masyah, raja juga bisa disebut sebagai Masyah, nabi juga bisa disebut sebagai Masyah. Tapi yang memiliki 3 predikat ini cuma satu orang, yaitu Kristus. Makanya dia disebut Hamasyah. Kristus itu adalah imam, raja, dan nabi. Makanya disebut sebagai Hamasyah. Raja punya kuasa tapi terbatas, imam juga punya kuasa tapi terbatas, nabi juga punya kuasa tapi terbatas. Tetapi Kristus yang adalah Hamasyah, yang memiliki ketiga predikat ini, diberikan kepadanya segala kuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Gitu, saudara.
sedikit saja pengetahuan buat kita. Jadi saudara, Harun ini adalah imam. Nah, tugas imam adalah memberkati umat Israel. Jadi imam ini juga harus dilatih, diajar bagaimana caranya mereka mengucapkan berkat atas orang Israel. Ya. Nah, gereja mula-mula juga sebenarnya sering mengutip ayat ini. Ya, gereja mula-mula itu berarti gerejanya para Nosrim, atau Nosrim itu adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Ketua umumnya pada waktu itu adalah Yakobus, saudara Yesus. Pusatnya di Yerusalem. Ya, di dalam bahasa Ibrani-nya Yakobus ini Yaakov, Hasedek. Yakobus seorang yang adil, yang benar. Ya. Lalu orang-orang Kristen waktu itu yang tidak berlatar belakang Yahudi disebut Kristen. Itu pusatnya di Antioquia. Makanya kalau saudara baca Kisah Para Rasul, di sana ada dikatakan di kota Antioquia lah pertama kali orang-orang percaya disebut Kristen. Jadi orang-orang Kristen di Antioquia itu adalah orang-orang percaya kepada Yesus, tapi bukan berlatar belakang Yahudi. Orang-orang percaya kepada Yesus yang berlatar belakang Yahudi seperti Petrus, Yakobus disebut Nosrim. Jadi di abad pertama ada dua golongan orang yang percaya kepada Yesus. Pusatnya Nosrim itu di Yerusalem. Orang Kristen pusatnya di Antioquia. Ya. Jadi saudara, orang gereja pertama, gereja awal juga sering mengutip ayat ini ketika mereka di dalam ibadah lalu memberikan berkat. Saat ini juga saya khususnya setiap minggu pasti kutip ayat ini, betul kan? Harusnya kita semua sudah hafal ayat ini kan? Karena tiap minggu kita dengar. Kenapa saya kutip? Ya karena Harun juga diperintahkan Musa oleh Tuhan juga untuk memberkati umatnya dengan cara ini, betul kan? Tetapi saudara-saudara, apakah ada kebenaran di balik kenapa Allah mengajari Harun melalui Musa waktu memberkati Israel kok pakai kata-kata ini, saudara-saudara? Ada apa? Nah, ini yang perlu kita elaborasi pagi ini. Ini yang perlu kita mulai gali sedikit lebih dalam. Sehingga apa? Sehingga ucapan-ucapan ini tidak menjadi ucapan yang biasa saja buat kita. Tetapi kita mengetahui apa makna di balik ucapan ini, saudara. Nah, itulah tugas kita pagi ini. Ya. Next. Dua kali, sekali lagi. Nah, saudara-saudara, kebenaran pertama yang bisa kita gali dari bagian ini adalah bagian ini sedang memperlihatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ingat ya, ini diberikan ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Tentunya belum sampai di tanah Kanaan, karena Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, betul? Jadi mereka mungkin masih dalam perjalanan. Tapi mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Ya. Jadi kebenaran pertama adalah Allah ingin memperlihatkan kepada umat Israel bahwa Dia adalah Allah yang bergerak aktif. Ingat ya, ini kata kuncinya. Bergerak aktif. Jadi Allah itu gak males. Allah itu bergerak aktif terkait dengan pemeliharaan umatnya. Dan kita harus ingat, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada waktu mereka keluar, jumlah mereka sekitar 600.000 jiwa. Karena di dalam perjalanan mereka itu membutuhkan waktu 40 tahun
Maka selama perjalanan mereka itu memiliki anak. Sampai beberapa data yang bisa dikatakan valid mengatakan bahwa jumlah mereka bertambah sampai kira-kira menjadi 3 juta jiwa. Bayangkan betapa banyaknya orang Israel itu. 3 juta orang. Sekarang kalau jemaat GSCA 3 juta itu sepulau Sumbawa ya. Dari Malu sampai Sape. Karena penduduk Kabupaten Sumbawa saja mungkin 500-an ribu sekarang. Banyak saudara, banyak sekali. Di tengah-tengah banyaknya jumlah orang Israel ini, apa yang paling diperlukan kepada mereka itu? Pemeliharaan. Ingat, mereka dalam proses berjalan keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Pemeliharaan yang mereka perlukan. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang bergerak aktif untuk memelihara umatnya. Itu sebabnya dikatakan Tuhan memberkati engkau. Hasil dari berkat Tuhan adanya perlindungan. Kita sudah membahas itu kan. Di padang gurun itu banyak ular berbisa. Tapi bangsa Israel ketika mereka tunduk dan taat kepada Tuhan, tidak satu pun digigit ular ketika mereka tunduk dan taat kepada Tuhan. Tidak satu pun digigit ular. Padahal padang gurun adalah tempatnya ular berbisa. Dan mereka melewati kurang lebih 15 padang gurun. Bayangkan 15 padang gurun. Kurang lebih, saya lupa berapa tepatnya, tapi lebih dari 15 atau 15. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata, aku memberkati engkau, di ayat 23, Tuhan memberkati engkau, maka muncul perlindungan dari berkat itu. Lalu dikatakan lagi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ya. Hasil dari tindakan ini, saudara-saudara, ada kasih karunia yang dialami oleh umat Israel. Lalu berikutnya dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya. Dampak dari tindakan Allah menghadapkan wajahnya adalah adanya damai sejahtera. Nah ini mau kita pahami ini, kenapa begitu kan gitu kan? Kenapa begitu? Ya, kita bahas satu-satu. Next, Tuhan memberkati. Di dalam pemahaman orang Israel pada waktu itu, saudara-saudara, berkat itu mencakup ketersediaan lahan, ternak, kesehatan, dan kehadiran Allah yang terus-menerus dalam hidup mereka sebagai umat. Kenapa demikian? Ya, karena itulah memang yang diperlukan sebuah bangsa yang sedang berjalan dari satu negeri penjajahan menuju satu negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan itu, yang dulu sudah dijanjikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Itu yang diperlukan. Ya. Kalau saudara dalam perjalanan dari Taliwang menuju Sumbawa, pilih mana? Dikasih ongkos naik mobil atau dikasih jajan 500.000 tapi nggak boleh naik kendaraan, jalan kaki? Pilih mana? Nah, sayang ini beli es cendol bisa 17 kali nih kan, jalan aja gitu kan, dari Taliwang sampai Sumbawa. Sampai Sumbawa ganti nama jadi almarhum. Lah iya tuh. Jadi berkat Allah itu bicara tentang apa yang saya perlu. Itu dia. Ini inti loh. Ini kalimat intinya
di sana. Berkat Allah itu bicara tentang apa? Bicara apa yang saya perlu. Kalau apa yang saya perlu tergenapi, maka ada perlindungan bagi saya. Iya kan? Ada perlindungan. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang mereka perlu itu apa? Ayo. Kalau catatan Alkitab berkata, mereka perlu pakaian, betul nggak? Oleh karena itu Tuhan membuat pakaian mereka tahan, nggak kusut, nggak rusak. Mereka perlu alas kaki, kasut. Firman Allah berkata, ada kasut yang nggak rusak 40 tahun itu. Ya benar nggak? Pernah kan saya kabarkan itu kan? Mereka perlu tentara, tapi mereka nggak punya tentara. Bangsa-bangsa lain menyerang mereka. Tuhan pakai apa? Tabuhan, tawon besar, untuk berperang melawan musuh-musuh Israel. Coba, di mana ada sejarahnya tentara lawan tawon? Ada yang catatannya di Alkitab, betul nggak? Artinya saudara-saudara, kita bisa melihat ketika Tuhan memerintahkan Harun, beginilah engkau memberkati bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau. Ini bicara tentang bagaimana Allah menyediakan bagi bangsa Israel apa yang mereka perlu. Supaya apa? Supaya mereka merasa ada perlindungan. Nah ini penting ini. Ya. Perlindungan ini untuk apa? Ya untuk memastikan kehidupan bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Ya, saya pengen saudara dapat poinnya nih. Untuk apa tindakan perlindungan Tuhan itu? Di padang gurun banyak bahaya. Di padang gurun mereka nggak kerja tapi harus makan. Makanya Tuhan memberikan mana selama 39 tahun 11 bulan. Karena makanan yang mereka bawa dari Mesir itu cuma cukup sebulan. Setelah sebulan habis. Padahal mereka harus berjalan 40 tahun itu. Terus bagaimana 39 tahun 11 bulan berikutnya? Kita kerja dulu balik ke Mesir begitu? Enggak ada kerjaan, namanya juga jalan kok. Exodus. Jadi Tuhan memberikan mana 39 tahun 11 bulan. Harga mana nggak naik-naik, tetap gratis. Iya kan? Itu yang mereka perlukan memang. Apalagi yang diperlukan Israel selama mereka berjalan di padang gurun? Yaitu tadi, selamat dari binatang buas, kalajengking, ular. Tuhan melindungi mereka. Pernah suatu saat bangsa Israel udah rindu sekali makan daging. Mereka ingat Mesir. Di Mesir kita bisa makan daging katanya. Makanya salah satu alasan mungkin ada yang mencatatnya. Seorang filsuf Yunani bernama Philo yang hidup di abad kedua sebelum Masehi. Dia mencatat kenapa Tuhan melarang bangsa Israel makan babi. Kata Philo, babi itu makanan paling enak di dunia. Kata Philo, seorang filosofi abad kedua. Sudah bayangkan kalau di padang gurun mereka minta babi, bisa-bisa betah mereka di padang gurun ini. Exodus enggak 40 tahun, 80 tahun enggak nyampe-nyampe, enak ini. Itu kata Philo itu. Saya juga enggak tahu dari mana Philo dapat keterangan itu. Benar itu fakta itu. Coba nggak dilarang tuh babi. Mereka minta babi. Kalau Tuhan nggak kasih babi, mereka pulang ke Mesir. Karena di sana banyak babi itu. Serius itu saudara. Makanya kata Philo,
babi itu dilarang supaya mereka nggak ingat-ingat Mesir terus. Kan pernah ada di Alkitab kan, di Mesir ada bawang putih, katanya kan gitu kan? Pernah baca ayat itu kan? Saudara ini pernah pandang, makanya ikuti pembacaan Alkitab itu. Ada itu, mereka teringat Mesir, di sana ada makanan ini bawang putih disebutin, daging. Ya. Tetapi saudara, kembali ke topik kita bahwa apa yang bangsa Israel butuhkan selama mereka dalam perjalanan di padang gurun itu dipenuhi oleh Tuhan, dan secara ajaib. Kenapa secara ajaib? Baju tahan 40 tahun. Siapa itu bisa? Kita setahun aja udah bau betul kan baju. Biar dicuci sebersih apapun, kadang pakai sekali langsung bau karena bahannya kurang bagus. 40 tahun. Jadi berkat-berkat Allah yang diberikan kepada bangsa Israel adalah apa yang mereka perlu. Berkat yang mereka perlu tujuannya menciptakan perlindungan bagi bangsa Israel. Nah, kita juga seharusnya begitu kan? Saudara percaya nggak kalau Allah bergerak aktif untuk memberkati kita? Percaya, saya percaya itu. Yang membuat kita kadang gundah, gulana, gelisah, yang disingkat dengan gegana. Gelisah, apa gegana? Gelisah, galau, merana. Padahal itu pasukan elit gitu, gegana jinak bom. Memang masyarakat 62 ini luar biasa. Semua singkatan. Gelisah, galau, merana, gegana. Banyak orang Kristen gegana karena yang dia minta kepada Tuhan bukan sesuatu yang mereka perlu saja, tapi kadang-kadang melewati yang mereka perlu. Ya kan? Ini bukan omong kosong, saudara-saudara. Bahkan pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kesehatan mental juga terkait kebutuhan yang bukan Kristen mengatakan masalah terbesar manusia ini bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Iya kan? Bukan biaya hidup masalah terbesarnya, tapi gaya hidup. Gaya hidup itu bukan sesuatu yang nomor satu seharusnya. Sehingga kenapa tidak ada perlindungan bagi mental dan pikiran serta hati kita kadang yang menimbulkan gegana tadi? Karena kita diteror oleh gaya hidup. Ya kan? Kalau teman saya punya ini, saya harus punya itu. Itu kadang kan menghantui kita, dan itu kita harus akui, dan kita harus terbebas sebenarnya dari hal seperti itu. Gaya hidup. Tetapi kita belajar di sini, berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel bukan untuk mencukupi gaya hidup, tapi untuk mencukupi biaya hidup yang memang harus dipakai. Ayo, kitab Ulangan berkata saudara-saudara tentang Israel, mereka tidak kekurangan sesuatu pun selama di padang gurun. Nggak kekurangan. Apa yang nggak kekurangan? Ya biaya hidup mereka. Mereka minta daging, dikasih Tuhan burung puyuh. Burung yang paling susah ditangkap, betul? Siapa pernah nangkap burung puyuh? Nangkap burung puyuh itu payah. Memang dia diem. Saudara datang, dia lompat semeter. Datang lagi, dia lompat lagi semeter. Nggak nyampe-nyampe. Susah betul itu burung puyuh ditangkap. Tapi kalau Tuhan bilang, ya burung puyuh, serahkan dirimu. Wih, datang semua. Lo betul kan? Sampai muntah-muntah orang Israel makan daging, saking rakusnya. Dan itu Alkitab yang ngomong, bukan saya loh. Sampai muntah-muntah mereka. Disiapkan Tuhan, muntah-muntah. Orang Medan bilang congok kali tuh. Congok tuh rakus. Orang Manado bilang galoju. Rakus bakar. Geragas.
macam-macam ya bahasanya ya. Orang Medan tuh saya masih ingat, kalau ada orang makan congkak kali gue. Nah itu saudara. Jadi saudara, dari berkat yang diberikan Harun kepada Israel, kita belajar loh. Tuhan itu sebenarnya bergerak aktif untuk memenuhi apa yang kita perlu. Dan dia aktif, dia nggak pasif. Tapi ingat, apa yang kita perlu untuk biaya hidup, bukan untuk gaya hidup. Dan itu memberikan kepada kita perlindungan. Makanya saya sering kali meneliti, saya ini bisa makan segalanya. Kenapa saya bisa makan segalanya? Karena saya paksa untuk bisa makan segalanya. Begini saudara maksud saya. Saya pelajari semakin kesini, banyak makanan yang hari ini enak tapi tidak sehat. Betul kan? Nah lidah orang sekarang yang penting enak. Panas, minum es, yang penting segar. Oh pecah pembuluh darahmu. Hati-hati. Wah makanan ini enak, ya kan? Betul enak. Ya sesekali saja. Yang enak-enak itu banyak racunnya. Kadang saya paksa saya makan jambu blutuk yang belum matang. Kenapa? Ada fungsinya. Pahit. Daun jambu kadang saya punya. Bukan saya kurang makan, ada makanan itu. Tapi saya tahu fungsinya. Loh iya. Enak? Enggak. Tapi karena saya sudah 45 tahun, ya, sudah tua, saya tahu apa yang saya butuh, tubuh saya butuhkan itu saya tahu. Ya, kalau makan martabak sekali 3 bulan boleh lah kan, gitu kan? Ya, tiap minggu kamu makan martabak. Siapa yang jual martabak sini? Jangan sampai nggak laku. Nggak ada kan? Syukur. Artinya saudara-saudara, kadang-kadang hidup kita ini hanya untuk memenuhi hasrat. Padahal Tuhan nggak begitu konsepnya. Konsep Tuhan adalah penuhi apa yang kau perlukan dan Tuhan memberkati itu. Amin. Sekali lagi, kalau kita tarik kebenaran ini ke zaman sekarang, Tuhan itu tidak sedang memberikan kecukupan terkait dengan gaya hidup sebenarnya, tapi Tuhan memberikan kecukupan terkait dengan biaya hidup. Seringkali masalah keuangan kita yang bikin rusak itu kita. Kita nggak cerdas mengatur uang. Seringkali loh ya, saya nggak bilang semua ya. Jangan nanti bilang bapak ini nuduh saya nggak cerdas. Nggak semua. Seringkali berarti nggak semua. Soalnya pandangan saudara udah gak beda gitu. Gini saya langsung mau turun aja saya makan pagi. Seringkali, ya kan? Kenapa kita sering kurang uang? Seringkali karena kita nggak bisa ngatur uang. Itu. Saya dari dulu saudara, ini sedikit kesaksian. Dari gaji saya 600.000 tahun 2003. Tahun 2003 itu gaji saya 600.000. Saya ngajar sebagai dosen di Pontianak dan merintis gereja kecil anak-anak dari suku Cina Kek di Pontianak. Sebulan saya cuma dapat 600.000. Itu sudah harus saya pakai ongkos karena saya ngantor naik angkutan bolak-balik. 2 kali seminggu istri saya ikut ke kampus karena kami harus masak tempe yang dihancurin itu bisa di kampus. Di kos nggak bisa, nggak boleh ada kompor di kos. Adapun di bawah banyak ular kobra. Loh serius sudah. Saya pernah ketemu salaman sama ular kobra tapi nggak pegangan. Itu gara-gara saya mau ambil ikan tongkol yang kami beli, disambut saya sama ular kobra begini.
karena rawa kan Pontianak itu. Jadi kami menghindari masuk dapur itu. 2 kali saya disambut ular kobra. Jadi setiap Rabu dan Jumat istri saya ikut ke kampus untuk goreng tempe. Itu yang pernah saya bilang, 4 hari kami makan tempe. Hari Senin tempe goreng, hari Selasa tempe goreng yang hari Senin, hari Rabu tempe goreng sisa hari Selasa, sampai Kamis gitu. Karena kami masak tuh agak banyak tempe goreng. Kalau sayur kami masukkan di rice cooker, biasanya sayur-sayur yang mudah layu. Begitu kami dulu. Jadi Rabu, Jumat istri saya ikut. Gaji saya cuma 600.000. Belum lagi setiap minggu saya berikan persembahan. Dari 600.000 itu 60.000 saya potong persepuluhan. 60.000 saya kasih untuk dana misi. Ya. Ongkos saya hitung-hitung sebulan kami hanya bisa pakai untuk makan 200.000 lebih. Apakah saya menyiksa diri? Enggak. Karena selama kami di Pontianak, ya kami sehat saja. Karena kami berpikir apa yang kami perlu, bukan gaya hidup. Ya. Bayangkan saudara-saudara. Ya. Seperti itulah sebenarnya kita mengelola keuangan. Jadi kalau kita mengelola keuangan dengan cara seperti itu, saya percaya Tuhan pun akan mempercayakan kita sesuai kebutuhan kita. Jadi pola pikirnya bukan begini, gaji saya cuma sekian, berarti nggak cukup. Bukan begitu. Pola pikirnya adalah saya akan atur uang dengan baik. Walaupun saya ada punya kebutuhan lain, Tuhan pasti buka untuk mencukupi kebutuhan. Anda punya kebutuhan, Tuhan tambahkan berkat. Betul? Saudara bisa bayangkan kalau hari ini saya punya pendapatan cuma 600.000, cukup nggak? Cukup apa enggak? Enggak kan? Berarti kan Tuhan tambahkan kan? Apa yang kita perlukan, semakin ada yang kita perlu, semakin Tuhan tambahkan berkatnya. Begitu logikanya. Kenapa orang kadang-kadang menahan diri untuk memberi dan sebagainya? Karena pola pikirnya beda. Pola pikirnya, saya cuma dapat sekian, nanti kalau saya kasih sekian berkurang. Bukan begitu pola pikir Tuhan. Pola pikir Tuhan adalah, kalau kamu mengatur uang dengan benar, termasuk di dalamnya kamu mendukung pekerjaan Allah, maka apa yang kamu perlukan, yang betul-betul kamu perlukan, ya Tuhan berkati, kan gitu kan? Betul kan? Seperti itu pola pikirnya. Sampai sekarang saya begitu. Ya. Itu dia. Waduh, waktunya udah mau habis. Kepanjangan di poin 1 ini. Poin kedua, next. Menyinari, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, sinar ini mewakili pewahyuan, keterbukaan, hilangnya kegelapan, kebangkitan hidup, bahkan sukacita. Nah, ini merupakan tindakan kasih karunia bagi umat Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, ini sering ditulis sebagai pujian, perayaan atas berkat, kesuburan dan pertolongan dalam kesesakan. Jadi ketika Allah mengatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, itu berarti Tuhan dengan rela hati, saudara-saudara, kepada umatnya Israel, memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka, ya, membuka dirinya kepada mereka. Itu sebabnya nanti di dalam perjanjian baru kita menemukan bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang terbuka kepada umatnya. Betul kan? Di dalam perjanjian lama juga sama. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Tuhan terbuka. Ini berbeda dengan raja-raja pada waktu itu. Saudara masih ingat kisah Esther? Esther itu ratu loh. Tapi ketika dia mau ketemu Ahasiweros, suami
Esther menghadap raja walaupun nggak dipanggil, kita berkata dia siap mati untuk itu karena hukumannya mati siapapun. Kalau orang datang menghadap raja pada waktu itu dan tidak diminta oleh raja, dan raja tidak berkenan dengan tidak mengulurkan tongkatnya, maka orang itu harus dihukum mati sekalipun itu seorang ratu. Beda dengan Tuhan. Tuhan walaupun dia raja di atas segala raja, dia membuka diri kepada umatnya. Amin. Itu maknanya ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia membuka diri. Raja manusia saja, saking punya kuasa seperti Ahasiweros dan raja-raja pada waktu itu, seorang ratu saja tidak boleh menghadap raja tanpa diminta oleh raja. Untungnya dalam kisah Esther, raja berkenan, betul kan? Dan raja mengulurkan tongkatnya. Coba raja nggak mengulurkan tongkatnya, Esther dihukum mati. Sekalipun ratu. Nah, ini menjadi gambaran terbalik tentang Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah tidak seperti raja-raja di dunia. Padahal raja di dunia kuasanya terbatas. Mereka cuma Masia tadi saya bilang. Bukan Hamasia, bukan Mesias. Mereka Masia. Kuasanya terbatas raja itu. Raja nggak boleh memimpin ibadah. Nggak boleh. Yang boleh memimpin ibadah siapa? Imam. Imam juga kuasanya terbatas. Raja dengan kuasa terbatas, kalau dia nggak berkenan, orang itu mati. Bahkan dalam beberapa kisah seperti di Daniel, ketika seorang raja dibikinkan patung Nebukadnezar itu ya, orang-orang tidak menyembah, apa yang terjadi? Mati. Tapi Allah kita, Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa dia tidak seperti raja-raja itu. Dia tidak seperti Firaun. Dia tidak seperti raja-raja orang Het. Dia tidak seperti raja-raja orang Moab. Tidak. Walaupun dia adalah raja di atas segala raja, walaupun dia memiliki segala kuasa, tapi dia membuka diri kepada umatnya. Bukankah ini berkat yang dahsyat, saudara-saudara? Anda bisa datang kapan saja kepada Tuhan tanpa lihat waktu. Hari ini Anda datang jam 3 pagi, monggo, pintu surga tetap terbuka. Anda datang setengah 4 pagi, silahkan, Petrus tidak menghalangi di surga, tetap bisa langsung, saudara-saudara. Iya kan? Kalau zaman dulu Anda ketemu raja harus ada jadwalnya, itu pun kalau raja berkenan. Padahal Tuhan kita raja di atas segala raja, dan dia tetap membuka diri. Bukankah ini berkat, saudara? Yang ketiga, ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Ya. Saudara, di dalam budaya orang-orang pada masa itu, ya, raja, ya, seorang raja yang tadi saya katakan punya kuasa yang besar, itu seringkali atau kerap kali menimbulkan rasa takut kepada rakyatnya. Makanya pada waktu itu, bahkan di seluruh dunia berlaku, kalau raja berdiri, umatnya ngapain? Nunduk atau sujud. Kalau saudara sering nonton kisah-kisah kolosal tanah Jawa, ya, Angling Dharma atau Mahkota Mayangkara, Mahkota Mayangkara, ya kan, asik. Kalau seorang menghadap raja, mereka akan tunduk, tidak berani menatap wajahnya raja, dan berjalan dengan ngesot, itu istilahnya. Tahu ngesot ya? Bila perlu tuh, wah, sampai ke tanah. Kalau menerima perintah raja, mereka pasti berkata, "Sendiko Tuanku Raja."
itu apa artinya sendiko? Sendiko Daud. Oh, apa artinya? Siap menerima perintah. Dan nggak berani natap raja, tangannya aja begini, mundur. Ya kan? Nggak berani, memang begitu. Itu budaya raja memang. Tapi Allah kita bukan hanya umatnya yang bisa menatap wajahnya dalam pengertian yang tidak literal tentunya, tapi dia menghadapkan wajahnya. Dia menghadapkan wajahnya. Ini artinya Allah menerima umatnya meski sebenarnya umatnya nggak pantas. Tapi Allah menerima kita loh. Allah menerima Israel walaupun Israel itu nggak pantas, tapi dia menerima. Makanya dikatakan Allah menghadapkan wajahnya. Lalu tindakan ini menghasilkan apa? Damai sejahtera. Beda dengan raja-raja yang lain. Raja-raja dunia ketika mereka menghadap rajanya ada rasa takut, betul nggak? Duduk, raja berkenan nggak? Raja berkenan nggak? Kalau nggak berkenan mati saya, kan gitu kan? Tapi Allah tidak. Allah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Hasilnya apa? Damai sejahtera. Loh, kalau kita diterima damai nggak kita? Saudara pergi ke rumah orang, tok 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 tok, tik tok tik tok. Kenapa Bu? Permisi, boleh masuk? Ada apa Bu? Saya ini boleh masuk nggak? Mau kemana Bu? Nggak diperbolehkan saudara masuk. Damai nggak? Nggak dong. Merasa ditolak, betul? Tuhan tidak begitu. Raja-raja dunia begitu. Tuhan mau membandingkan ini loh saya. Walaupun saya raja di atas segala raja, walaupun saya Hamasia, walaupun saya memiliki segala kuasa dalam konteks perjanjian baru kepada Yesus misalnya, tapi saya tetap menerima engkau, menghadapkan wajahku kepadamu. Walaupun kamu gak pantas sebenarnya, tapi saya ini Allah yang penuh dengan kasih karunia. Maka jangan takut. Ketika engkau menghadap Tuhanmu, jangan takut. Makanya perjanjian baru menulis, mari kita menghadap Tuhan dengan keberanian yang kudus. Raja lain beda, menimbulkan rasa takut. Tuhan kita menimbulkan damai sejahtera. Shalom, itu yang sering kita bilang. Shalom. Damai sejahtera atasmu sekalian. Shalom alaikum. Jadi Tuhan yang kita sembah itu gak seperti raja-raja lain. Pada masa itu, ya next. Pada masa itu, saudara, ini saya catat di sini. Ada satu sastra dari Babilonia. Ya, ini sastra Babilonia ini terbit, kalau saya bisa pinjam kata terbit, sekitar tahun 1400 sampai 1300 sebelum Masehi. Berarti sastra ini umurnya sudah 3500 tahun. Sebenarnya sastra yang sama sudah terbit tahun 2000 sebelum Masehi, orang-orang Sumeria. Nah, di sastra itu digambarkan tentang bagaimana orang-orang pada masa itu, ingat ya, tahun 1400 sampai 1300 sebelum Masehi, sastra ini terbit. Itu juga adalah zaman Musa. Tahun yang sama bangsa Israel keluar. Zaman Musa itu tahun 1400 itu sama. Artinya ada kesamaan situasi. Nah, dicatat di sana saudara, ya, di dalam satu tulisan yang berjudul Lutlul Ben Nemeki, itu bahasa Babel. Ada yang tahu artinya? Itu semacam ekspresi ketundukannya kepada Allahnya. Ya, ini bahasa kuno sekali ya. Tetapi di ayat 1, kemarin saya cek itu dokumennya, di ayat 1 dikatakan, yang akhir dikatakan begini, I invoke the God
but he did not direct his face. Saya berdoa kepada Allah, tapi dia tidak menghadapkan wajahnya. Sementara Allah yang kita sembah tadi, Tuhan menghadapkan wajahnya. Beda nggak? Beda. Lalu di ayat 5 dari dokumen itu dikatakan begini, I beseech my goddess, but she did not raise her head. Goddess itu berarti dewi, dewa perempuan. Saya memohon kepada dewi yang dia sembah, tapi dia sama sekali tidak mengangkat wajahnya, tidak menghadapkan wajahnya. Itu tulisan yang ada di sastra orang-orang Babilonia tahun 1400 sebelum Masehi dan tahun 2000 sebelum Masehi, ada di sastra orang-orang Sumeria. Saudara, artinya pada tahun itu, tahun yang sama di mana Musa juga hidup. Tuhan sedang bilang, lihat itu, orang-orang Babel itu, dia berdoa kepada dewanya, dia berdoa kepada dewinya. Nengok aja enggak. Nengok enggak. Tapi aku menghadapkan wajahku dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Orang-orang Babel yang berdoa kepada dewanya dan dewinya, mereka penuh ketakutan akan hukuman. Sebaliknya orang Israel, Allah menghadapkan wajahnya kepada mereka dan orang Israel dipenuhi damai sejahtera. Bukankah ini berkat, saudara? Saya tanya saudara, berkat apa yang paling Anda butuhkan dalam hati ini? Kalau saya sih damai sejahtera. Saya udah pengalaman, umur saya sudah 45 tahun, hampir 50 tahun. 5 tahun lagi saya 50 tahun. Iya kan? Damai sejahtera adalah berkat yang paling besar. Saya sudah lihat orang-orang kaya, sudah lihat saya. Ya, saya sudah nginep di hotel Melati, hotel yang dindingnya bolong, sampai hotel yang bintang 5, udah saya. Bintang 7 saya nggak pernah pakai karena jarang sakit kepala. Tuhan sudah mengizinkan saya menikmati tidak semua tapi banyak kesenangan, juga banyak penderitaan. Dari semua pengalaman itu, saya bisa simpulkan benar, damai sejahtera adalah berkat paling utama dalam hidup kita. Kalau kita penuh damai sejahtera, apapun yang kita hadapi, waktu kita punya banyak hal yang menyenangkan, kita nggak sombong, betul? Nggak seperti moge, kalau dihidupi sombong. Tapi kalau kita dipenuhi damai sejahtera dan kita menderita kekurangan, kita juga nggak mengutuk Tuhan, betul? Kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah itu dia, dewa-dewa orang Sumeria, dewa-dewa orang Babilonia berdoa, nggak ngadep-ngadep. Saudara ingat kisah Elia yang bertarung dengan 450 Baal? Apa yang mereka lakukan waktu berdoa? Bahkan sampai motong-motong badannya kan? Oh dewa, datangkan api gitu loh, dipotong-potong. Datang? Enggak. Jadi kita bersyukur loh punya Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita. Next. Di dalam Mazmur 115, kita nggak usah buka ini, panjang. Di sana dibandingkan antara berhala yang Allahnya adalah berhala dengan yang Allahnya adalah Tuhan. Dikatakan di sana, Allahmu berhala, punya telinga nggak bisa dengar, punya mata nggak bisa lihat, punya hidung nggak bisa mencium, ya, punya kaki nggak bisa jalan, punya tangan nggak bisa menyentuh. Itu kalau Allahnya berhala. Tapi kalau Allahnya Tuhan,
Nanti saudara baca Mazmur 116. Diperbandingkan. Next. Ada satu lagi yang unik di sana. Kalau saudara perhatikan mulai ayat 23, Tuhan memberkati engkau. Ayat 25, Tuhan menyinari engkau. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya. Kata Tuhan, Tuhan, Tuhan selalu didahului oleh kata Tuhan. Pernyataan yang sangat kuat bahwa Tuhanlah sumber segala berkat dan perlindungan yang diterima oleh umatnya. Coba lihat ayat 27 di situ. Dikatakan apa? Sebentar. Sorry, saya salah ngetik ini. Oke. Sekali lagi saudara-saudara, pemakaian kata subjek Tuhan dalam setiap awal kalimat adalah pernyataan yang sangat kuat bahwa Tuhanlah sumber segala berkat dan perlindungan yang diterima oleh umatnya. Sumbernya siapa? Tuhan. Yang disuruh mengucapkan berkat siapa? Harun. Tapi sumber berkatnya siapa? Tuhan. Berkat itu dikendalikan Tuhan sebetulnya. Makanya pernah saya bilang, berkat itu gak pernah salah alamat. Gak pernah. Itu yang terus saya bangun dalam pikiran saya dan hati saya sebagai hamba Tuhan. Berkat itu gak pernah salah alamat. Kalau ada orang dengan sengaja menipu kita, dengan sengaja, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan itu, ingat, itu tidak akan mengurangi berkatmu. Karena berkat itu yang kendalikan siapa? Tuhan. Tapi kalau engkau sebagai orang percaya sengaja menahan sesuatu yang menjadi milik orang lain itu gak akan kekurangan, tapi kamu yang akan kekurangan. Karena kamu orang percaya dengan sengaja menahan apa yang menjadi milik orang lain. Jadi saudara-saudara, Tuhan yang mengendalikan berkat. Kadang-kadang kan kita begitu sedihnya kan, kalau kita misal taruh kata lah, kita ditipu orang dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ingat ya kalimat berikutnya, kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk mengembalikan apa yang ditipu. Kita merasa kehilangan sekali. Ya betul, kita memang harus merasa kehilangan karena kita punya sisi manusiawi. Tapi jangan mengatakan bahwa berkatmu hilang. Berkatmu dikendalikan oleh Tuhan. Saya menerapkan prinsip ini sampai hari ini. Jadi saya puji Tuhan, ya, bisa dikatakan tidak pernah masuk di dalam kegelisahan yang mendalam terkait dengan uang. Ada kalanya saya bilang, Tuhan, saya kurang uang. Ada kalanya. Loh nggak apa-apa dong, ngadunya sama Tuhan kok, iya kan? Kecuali saya ngadu sama Pak Yakub, saya kurang uang. Nah itu salah. Sama. Kenapa? Jawabannya Pak Yakub sama, saya juga. Mama tahu ya. Kalau kita ngadu sama Tuhan, bebas gak? Bebas dong. Tuhan saya butuh berkat. Bebas dong. Kecuali saudara taruh di Facebook, mohon saudara-saudara saya butuh berkat. Langsung di take down ya, dihapus. Itu dia. Kesimpulannya apa? Pertama, dari teks ini kita menemukan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang bergerak aktif terkait dengan pemeliharaan umatnya, baik secara rohani maupun jasmani. Yang kedua, saudara-saudara, kesimpulan. Yang kedua, setiap orang percaya seharusnya mengakui bahwa segala yang ada pada mereka itu bersumber semata-mata dari Tuhan. Makanya
perjanjian lama banyak tuh. Waktu Israel dijajah bangsa lain, Tuhan bilang, aku yang akan membebaskan kamu. Supaya apa? Supaya nggak sombong kamu. Supaya kamu nggak bilang bahwa ini semua karena kekuatanku. Itu beberapa kali ada di dalam teks perjanjian lama. Karena bersumber dari Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, mari kita memahami ayat-ayat ini dan mengatakan, Tuhan, terima kasih karena Tuhan bergerak aktif untuk memberkati saya, baik secara jasmani maupun rohani. Dan akui bahwa semua berkat yang kau punya itu sebenarnya sumbernya dari Tuhan, dan berkat-Mu yang mengendalikan adalah Tuhan. Tugas kita apa? Berperilaku benar dalam hidup kita, berperilaku benar terhadap berkat-berkat yang kita terima. Tuhan memberkati kita.